Nah, bagi masyarakat yang akan mudik lebaran dengan menggunakan kendaraan pribadi atau mobil, ada baiknya untuk mengecek ulang kondisi kendaraan terlebih dahulu agar nantinya mudik jadi lebih lancar. Apa saja sih hal krusial yang harus dicek? Kita akan bergabung dengan rekan Marvin Sulistyo. Selamat pagi, Marvin. Hai Naila. Iya, silakan dengan informasi Anda, Marvin. Kita perlu tahu juga nih di sini apa saja sih kesiapan yang harus dilakukan jelang mudik Lebaran nanti, terutama untuk pengecekan mobil agar kita merasa lebih safety ketika berada di jalan. Jadi Naila dan juga pemirsa, ada beberapa hal yang bisa kita ketahui karena selama ini kita mengatakan bahwa mungkin penyebab kecelakaan kebanyakan adalah karena penyebab langsung, katakanlah seperti remblong, kemudian kondisi mobil yang tidak prima dan juga lainnya. Tapi ternyata ada penyebab tidak langsung yang sebenarnya dan seharusnya kita ketahui sampai dengan saat ini. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai hal itu, saya mungkin akan berikan informasi kepada Naila dan juga pemirsa mengenai di mana saja informasi untuk rute pengalian arus mudik one way dan juga rute pengalian arus untuk arus balik pada waktu one way. Mungkin kita akan saksikan grafisnya berikut ini yang sudah kami persiapkan untuk Anda pemirsa. Di mana yang pertama saya akan coba jelaskan untuk pemberitahuan 4 rute pengalian arus agar tentunya kita semua tidak di tengah jalan terkecoh, kemudian kita harus mencari jalan lainnya untuk alternatif. Nah, yang pertama ini adalah rute pengalian arus mudik one way yang Anda saksikan di layar kaca Anda. Ini untuk periodenya pada tanggal 28 April sampai dengan 1 Mei. Yang pertama pada hari Kamis 28 April pada pukul 17 sampai pukul 24 dimulai dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Kemudian pada tanggal 29 April pada pukul 7 sampai pukul 24 dari kilometer 44 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Kemudian untuk Sabtu 30 April pun juga sama pada pukul 7 sampai dengan pukul 24, kilometer 47 sampai kilometer 414. Tapi untuk pada hari Minggu 1 Mei pada pukul 7 pagi sampai dengan pukul 12 siang, mulai dari kilometer 47 sampai 414. Sebaliknya untuk yang rute arus balik one way, itu dimulai pada hari Jumat 6 Mei pada pukul 14 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, dari kilometer 414 sampai 47. Kemudian pada hari Sabtu pada pukul 7 sampai 24. Jadi lebih panjang dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 3 plus 500 gerbang tol Halim. Sementara untuk hari Minggu 8 Mei mulai pukul 7 sampai Senin tanggal 9 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat dari kilometer 414 pada gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan kilometer 3 plus 500 gerbang tol Halim. Jadi tadi adalah bagaimana rute pengalian untuk arus balik dan juga untuk rute dari arus mudiknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan praktisi road safety bersama dengan Yusri Plubuhu yang kita bahas bersama mengenai apa saja penyebab langsung, penyebab tidak langsung, kenapa akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada waktu kita akan melakukan mudik. Mungkin kita langsung sapa juga bersama dengan narasumber saya saat ini, mungkin Pak Yusri. Selamat pagi Pak Yusri. Ya. Apa kabar? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sepertinya juga masyarakat yang menyaksikan juga semakin sehat ini Mbak, karena sebentar lagi udah mau mudik. Nah, tapi kan sebenarnya kalau kita ngomong mudik, euforia tinggi. Tetapi juga yang patut diperhatikan bukan hanya kemudian langsung ingin segera pergi, tapi persiapan juga harus segera diperhatikan. Betul sekali Bang Alvin. Setuju ya? Memang Nah. itu adalah tindakan bijak kita ketika kita akan melakukan perjalanan khususnya pada mudik ini. Betul. Karena kita tahu traffic yang begitu macet, jumlah pengguna kendaraan begitu tinggi nantinya. Dan apa yang terjadi adalah beban kerja kendaraan akan berat sekali. Semakin tinggi begitu ya. Betul. Nah, Pak Yusri, tadi kita sempat membahas mengenai sebenarnya penyebab langsung dan tidak langsung ya. Nah, kita akan membahas sedikit spesifik mungkin mengenai penyebab langsung yang katakanlah itu berkaitan langsung seperti teknis mobil yang menyebabkan tanda kutip terjadinya kecelakaan. Begitu, mungkin bersama-sama kita akan coba melihat simulasi juga seperti apa mungkin cara mengecek kesiapan dari mesin mobil. Karena kebanyakan masyarakat itu masih banyak yang awam Pak, belum mengerti sebenarnya ini apa, itu apa, ini apa. Begitu, mungkin boleh dijelaskan secara singkat mungkin Pak ya? Oke, seperti apa kalau misalnya kita mengecek di sini? Kalau kita pada occasion mudik ini, kita memeriksa kendaraannya langsung, itu usahakan pastikan kendaraan ini sudah diperiksa terlebih dahulu oleh authorized workshop ya, bengkel begitu. Karena persiapan beban kerja berat itu perlu penanganan khusus dalam hal ini. Tidak bisa semacam pemeriksaan reguler seperti yang saya akan lakukan ini. Tetapi kalau itu sudah dilakukan, maka kita perlu memeriksa kendaraan ini pada hari H menjelang kita berangkat ya. Jadi sudah intinya kita asumsikan mobil sudah
sudah dicek semuanya, sudah siap. Tinggal kita periksa untuk kesiapan lagi bagaimana kondisi kendaraan itu. Oke. Nah, kita mulai. Lakukan secara sistematis. Ini banyak sekali komponennya nih. Betul. Kalau kita tidak lakukan secara sistematis, yang terjadi ada bagian-bagian tertentu yang akan lewat. Oke. Jadi kita melakukan sistematis, misalnya dari kiri ke kanan. Terus kelompokkan, misalnya kita bicara oli, bicara air, bicara kelistrikan, kabel, karet, begitu ya. Oke, kita mulai dari kiri. Oke, kiri. Kita apa yang pertama kita lihat? Oli katakan, fluid, minyak rem. Oke. Itu termasuk oli kan? Oke, kita periksa minyak remnya dulu. Karena minyak rem ini harus dipastikan. Kalau mobil ini sudah berumur, misalnya lebih dari 50.000, pastikan minyak remnya dikuras, diganti. Karena beban kerja rem itu berat sekali pada situasi perjalanan ini. Apalagi kita akan melalui jalan tol yang mungkin pada satu kesempatan kita bisa melaju agak cepat. Artinya beban kerja rem akan berat. Oleh karena itu pastikan minyak rem itu diganti. Ada mereka memang menyarankan setiap 20.000, tapi saya sarankan mungkin karena sehari-hari sebelum mudik ini kita tidak sering kita ngebut gitu ya. 50.000 atau 60.000 ganti. Oke. Minyak dikuras, ganti dengan sesuai rekomendasinya. Terus kemudian kita sudah bicara minyak rem, periksa oli yang lain. Apa itu oli mesin? Lihat ketinggiannya, walaupun berapa hari lalu sudah diperiksa, oke, semua sudah diganti. Periksa ketinggiannya ada kurang atau apa, untuk keyakinan saja. Setelah minyak rem, oli mesin sudah ada, periksa oli-oli lain. Mungkin mobil Anda matic. Nah, kalau ada Anda mobil matic tidak manual, ada dipstick yang lain seperti ini di celah-celah mesin ini, yaitu dipstick transmisi yang harus diperiksa. Nah, transmisi matic, dipsticknya harus diperiksa. Itu bisa diperiksa dalam kondisi panas dan dingin. Tapi kalau oli mesin pastikan dalam kondisi dingin supaya turun di bawah. Kalau oli transmisi matic bisa diperiksa dalam kondisi panas atau dingin. Di situ ada levelnya dingin dan panas. Kita harus ikutin. Misalnya di celah-celah. Oke. Oli sudah terperiksa. Posisi katakan oli transmisi ada di sini. Berarti kita sudah ada di area ini. Mulai apa yang kita lihat sekarang? Air deh. Karena ada di sini. Ini air wiper. Harus dipastikan juga berarti ya. Pastikan air wiper, karena air wiper akan membantu kebersihan daripada kaca yang mempengaruhi performa visibilitas kita. Visibilitas penting sekali, jadi periksa air. Jangan sampai berlebih, ya cukup saja begitu. Kemudian setelah air wiper yang perlu kita periksa apa? Air radiator. Enggak perlu kita periksa di sini. Tapi periksa dari reservoirnya ini. Oke, dari bawah sini berarti ya. Oke, kita periksa karena ada mobil-mobil nggak boleh dibuka. Mobil-mobil tertentu. Jadi sebaiknya buka dari sini, lihat jangan terlalu penuh. Oke, ada batasnya, jangan terlalu penuh. Kalau penuh nanti ketika panas balik sini dia akan pressure-nya kuat sekali, bisa lepas. Oh iya, betul. Jadi pastikan reservoirnya cukup, artinya radiator sudah ada. Kalau bisa pakai coolant yang rekomendasi, itu lebih bersih, lebih dingin ya. Oke, setelah air wiper, coolant, apalagi air yang ada? Kita kelompok air nih. Air aki. Nah, kalau air aki ada indikatornya di sini, cek pastikan semuanya dalam kondisi hijau. Oke, berarti sudah ada. Mata kita sudah ada di area di sini. Air sudah, oli sudah. Sekarang apa yang bisa kita periksa? Karet-karet deh. Karet-karet juga perlu karet-karet selang-selang ya. Kita lihat mungkin ada yang lepas atau apa begitu ya. Yang namanya karet-karet gitu ya. Sudah semua karet-karetnya sudah kita periksa. Kita lihat ada yang aneh-aneh nggak, termasuk fan bell. Itu berarti gimana tuh Pak berarti? Fan bell, ada keretakan nggak? Ada keretakan, oke. Oke, ada keretakan nggak? Terus kemudian ini keras sekali, nggak lembek, ini lembek ya. Bagus, berarti kerennya kenyal. Oke, pastikan gitu. Kan? Oke, kita lihat klem-klemnya nempel dengan benar nggak? Oke, karet-karet sudah kita periksa, termasuk fan bell. Sekarang apa? Kelistrikan yang belum kita periksa. Lihat sekarang kabel-kabel kelistrikan ada nggak di sini? Oke, ada yang aneh nggak? Ada yang lepas nggak soketnya? Mungkin kemarin ada tangannya mekanik yang kurang keras. Kita lihat sekalian. Ini bisa mengganggu nantinya. Oke, kita lihat kabel-kabel listriknya lagi. Oke, di sini kita lihat di sini bergerak nggak? Oke, bergerak berarti ada. Kalau dia di positif, bisa saja tenaganya ketika kita start nggak kuat gitu ya. Terus kalau massa, nah akhirnya sama saja, kualitas dari energi yang dikeluarkan dari baterai tidak maksimal. Akibatnya mobil nggak hidup,
dan atau tersedot lebih banyak sehingga kualitas dari baterai yang harusnya bisa mengisi pada saat mesin hidup nggak terisi. Oke, sudah, intinya semuanya sudah kita periksa. Tapi yang paling penting apa itu? adalah memastikan kondisi kendaraan sebelum pramudik ini sudah diperiksa di authorize. Dan jangan buru-buru. Jangan buru-buru karena sering terjadi adalah kemacetan atau antri yang panjang. Nah, kemungkinan juga pada shop-shop tertentu pada saat menjelang lebaran pegawainya SDM-nya sudah berkurang. Nah, itu dia. Antrian panjang. Nanti akan menimbulkan kecebasan yang bisa menimbulkan penyebab tidak langsung yang bisa menjadi trigger pada saat kita mengemudi, kita mengalami kesalahan atau pengendalian kita kurang konsentrasi. Nah, dan lain. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi ya? Oke, boleh. Kita sebelum menuju ke bagian tidak langsung. Ini penting sekali nih pemirsa. Tadi saya juga baru tahu. Oke. Selain ban, secara visual, tentu secara visual dan secara fisik kita periksa. Ban itu direkomendasikan secara best practice ya. Itu 4 tahun. 4 tahun harus diganti. Dari waktu produksi. Walaupun dia tebal. Kenapa? Karetnya udah kenyal, mati gitu. Akibatnya yang terjadi begitu dia menginjak lubang dengan cepat, getas tuh. Dan akhirnya bisa bocor. Lihat dari produksinya. 4 digit biasanya di emboss seperti ini. Ini mana ya? Pokoknya di setiap ini pasti. Nah, ini ada nih. Ya. Ini ada nih ya. Ada nomornya. Nah, digit terakhir, 2 digit terakhir itu menunjukkan tahun produksi. Itu 19. Oh, 23. Jadi tahun 2019. Dan 2 digit di awal adalah minggu produksi dan menunjukkan bulan. Ini bulan berapa nih? Saya mengatas. Bulan berapa tuh? 5219 tuh, Pak. 52. Jadi minggu ke 52. Satu tahun itu berapa tahun? Berapa minggu? 55, 56. Jadi menjelang akhir tahun nih, bulan-bulan November nih ya. Artinya ban ini sudah 3 tahun. Tinggal sebentar lagi. Secara fisik masih bagus. Tapi secara performa, dari kualitasnya ini sudah menjadi tanda tanya. Nah, kalau kita membawa beban yang banyak, terus driving style kita kasar, ngajar lubang dan lain-lain, maka kita akan membuat permasalahan di sini karena kualitas ban itu sendiri. Oke, Pak Yusri, tadi singkat saja Pak, tadi sebelum ini saya tadi sempat ditunjukkan sama Pak Yusri juga mengenai dudukan di belakang leher, headrest. Nah, itu sebenarnya konsepnya headrest itu untuk rest istirahat atau rest untuk apa sebenarnya? Penting sekali, itu pertanyaan yang bagus sekali. Headrest, rest ini bukan istirahat, rest itu adalah singkatan dari restraint, penahan. Jadi ini bukan untuk mengistirahatkan kepala kita, khususnya pengemudi. Ini adalah sama, ini namanya active restraint system, sama dengan airbag. Berarti kalau dikasih sama dengan seat belt. Kasih bantal sama dengan seat belt. Kan kadang ada yang dikasih bantal di tengah-tengah situ kan biasanya. Itu yang nanti kita bicara itu. Sebelumnya, jadi jangan sekali-sekali kita lepaskan ini. Ukur tempatnya sesuai dengan petunjuknya. Kedua, jangan diganjel. Dikasih hiasan-hiasan lain karena konsepnya adalah untuk istirahatkan kepala. Nanti akan mencederai leher kita ketika terjadi kecelakaan. Artinya mengurangi fungsi utama dia, mengurangi resiko cedera leher pada saat tabrakan dari belakang terjadi. Kurang lebih begitu ya. Jadi headrest ini harus terpasang disesuaikan dengan ukuran yang ada begitu. Nah, kita sudah membahas mengenai tadi secara teknis ya Pak Yusri ya, tapi kita katakan juga ada penyebab tidak langsung yang patut untuk kita notifikasi. Sebenarnya secara singkat apa sih sebenarnya penyebab tidak langsung? Penyebab tidak langsung itu bisa saja di dalam situasi kita kaitkan dengan korelasi dengan mudik ini ya. Mental disturbance atau mental distraksi. Yaitu distraksi yang mengganggu mental problem konsentrasi kita. Karena pada saat kita mengemudi, konsentrasi itu sangat penting. Ketika ada sesuatu yang mengurangi konsentrasi kita, maka kemampuan persepsi kita, kemampuan logika kita dalam mengkaji situasi atau melakukan apa pun akan berkurang. Dan itu sama dengan margin keselamatan kita turun. Nah, apa salah satunya? Misalnya financial problem. Anda mengeluarkan effort yang luar biasa, berdarah-darah mungkin, harus jual ini jual itu karena harus mudik, karena tuntutan keluarga atau keluarga di kampung halaman. Anda harus beli yang tadinya tidak punya atau harus membawa sesuatu. Anda harus mengeluarkan energi untuk berpikir di situ. Artinya Anda cemas. Kecemasan tadi bisa menimbulkan kurangnya daya konsentrasi Anda. Anda tidak mood. Kemampuan persepsi Anda, kemampuan logika, kemampuan menilai Anda akan turun.
Betul. Dan yang paling penting adalah dengan adanya gangguan tadi itu akan menyedot stamina kita. Menyedot stamina kita yang pada saat itu kita sedang dalam keadaan puasa dan melakukan perjalanan jauh. Nah, oke. Hidden factor atau penyebab tidak langsung ini salah satunya perlu disikapi. Oke, berarti tidak Lebih-lebih langsung, ya. pada saat berangkat ada keluarga yang nggak bisa ikut, harus ditinggalin di rumah. Nah, Ini akan memecahkan konsentrasi. Finance problem, betul. family problem, job problem. Anda nggak dapat izin Nah, karena tapi maunya outstanding pulang. Anda banyak, tapi tuntutan keluarga. Bahkan Anda ada filosofi keluarga adalah hal utama. Nah, Tapi di satu sisi pulang Anda dipecat. Kacau nggak? makin lagi pikiran kemana-mana gitu ya. Oke. Kecemasan itu yang perlu. Itu adalah kelompok penyebab tidak langsung daripada hilangnya konsentrasi atau memicu kecelakaan gitu. Pak Yusri, satu hal lagi, ini sebelum kita tutup pembahasan kita pada pagi hari ini. Ada satu nih yang jadi tradisi orang Indonesia. Kalau taruh bawaan bukan di bagasi, Pak, di atas, Pak. Nah, itu gimana itu? Oke, boleh saja ditaruh di atas, tetapi gunakan roof box. Roof box dengan roof rack yang semestinya. Oke. Nah, tetapi walaupun itu ada, ya, tetap kita harus hati-hati. Karena dengan adanya perubahan dimensi, perubahan bobot, itu akan menimbulkan gaya-gaya yang terjadi. Oke. Ketika menikung akan besar gaya body roll kita, ya, gaya angkat kita. Dengan tingginya kendaraan, adanya roof box tadi, pusat berat kita yang tadinya di sini, pusat berat kita di sini, ini naik di sini. Sehingga apa? Impact-nya adalah kestabilan kendaraan akan berkurang. Nah, dengan adanya bobot di atas, apa yang terjadi? Bobot kendaraan akan semakin berat. Teorinya apa? Semakin berat bobot kendaraan akan semakin jauh jarak pengereman. Oleh karena itu, driving style kita harus rubah. Turunkan, paling sederhana, turunkan kecepatan kita. Pada saat kita melakukan manuver kecepatan ataupun manuver menikung dan pengereman. Berarti semakin ini juga harus semakin diperhatikan juga untuk resikonya berarti ya. Oke lah, baik Pak Yusri, terima kasih untuk poin-poin pembahasan kita pada pagi hari ini. Sangat berguna, sangat mencerahkan lagi beberapa hal yang kita sering miss tadi kita sudah bahas. Terima kasih banyak, semoga memang bisa disaksikan bersama oleh masyarakat ataupun juga penonton Metro TV, ataupun Anda menyaksikan siaran tundanya nanti untuk kemudian dicatat. Boleh sekali untuk diperhatikan agar tentunya kita menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan pada waktu mudik pada tahun ini. Saya kembalikan bersama rekan Naila Husna di studio. Silakan Naila. Baik Marvin, semoga tentunya apa yang diperbincangkan tadi bisa segera diterapkan oleh masyarakat ya yang ingin mudik, sehingga sesuatu yang tidak diharapkan ini tidak terjadi. Terima kasih Marvin Sulistyo.